Di atas kertas, langit Indonesia diatur oleh regulasi yang tebalnya ratusan halaman, undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran yang seolah menjamin semuanya berjalan tertib. Tapi di lapangan, ada satu retakan yang terus melebar dan selama ini luput dari perhatian publik. Saya Rehan Diwantino, mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Dan hari ini, kita tidak akan membahas soal harga tiket pesawat yang mahal atau siapa maskapai yang paling untung. Kita akan membedah sesuatu yang lebih fundamental, tata kelola institusional yang selama ini membuat regulasi penerbangan kita berjalan di tempat. Inilah yang kita sebut sebagai institutional bottleneck, kemacetan kelembagaan yang lahir ketika satu lembaga dipaksa menanggung dua tanggung jawab yang secara mendasar saling bertentangan. Masalah tata kelola penerbangan kita bermula dari sini. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjalankan dua mandat besar sekaligus. Menjadi pengawas keselamatan teknis yang harus kaku dan tanpa kompromi, sekaligus berperan sebagai fasilitator ekspansi bisnis dan konektivitas penerbangan. Secara teori tata kelola publik, dua mandat ini beroperasi di atas logika yang berlawanan, dan ketika satu lembaga dipaksa menanggung keduanya, yang muncul bukan efisiensi, melainkan capacity overload. Teori polisi capacity mengingatkan kita, ketika beban wewenang melampaui kapasitas institusi, rekomendasi kebijakan yang terlihat baik di atas kertas akan runtuh saat dieksekusi di lapangan. Bayangkan, seorang wasit sepak bola yang bertugas menjadi pengadil para pemain, dan di saat bersamaan sekaligus jadi manajer salah satu tim untuk memastikan teknis dan keselamatan tim. Independensinya sudah terkompromikan sebelum peluit pertama ditiup. Itulah kondisi tata kelola aviasi kita. Bukan soal niat buruk, tapi desain kelembagaan yang salah sejak fondasi. Dalam kerangka polisi capacity, kondisi ini menghasilkan triple defisit yang saling mengunci. Defisit kapasitas analitis. Negara gagal membaca data real, biaya operasional, dan struktur pasokan armada secara presisi. Defisit kapasitas operasional. Regulasi yang lahir dari birokrasi yang kelebihan beban ini hancur berantakan saat dieksekusi di lapangan. Dan defisit kapasitas politis. Aparatur negara tidak punya kekuatan yang cukup untuk merumuskan reformasi struktural yang mungkin tidak populis, tapi vital bagi kesehatan industri jangka panjang. Pertanyaannya, bagaimana kita keluar dari perangkap ini? Untuk mengurai benang kusut ini, kita mulai dari akar. Rekomendasi pertama adalah institutional decoupling, pemisahan kewenangan secara definitif dan menyeluruh. Bukan sekedar redistribusi tugas di dalam satu atap yang sama. Kita bicara soal restrukturisasi arsitektur kelembagaan secara fundamental. Desainnya adalah ini. Kementerian Perhubungan dirampingkan menjadi murni regulator ekonomi makro penerbangan. Fokusnya adalah kebijakan tarif, koordinasi investasi, dan negosiasi hak lalu lintas udara lintas kementerian. Di sisi lain, dibentuk badan baru yang sepenuhnya otonom, Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia. Badan ini hanya memiliki satu mandat tunggal, menjamin keselamatan teknis penerbangan tanpa bisa diintervensi oleh pertimbangan komersial atau tekanan politik harian. Amerika Serikat sudah membuktikan model ini bekerja. Berdasarkan 49 USC 44701, FAA memiliki mandat absolut untuk menetapkan standar keselamatan minimum, dan mandat itu tidak bisa disentuh oleh Department of Transportation yang mengurusi aspek ekonomi. Pemisahan ini tidak melemahkan pengawasan, justru sebaliknya. Ia menciptakan ekosistem checks and balances yang sesungguhnya, di mana dua lembaga saling mengawasi dengan landasan berpikir yang berbeda, namun saling melengkapi. Rekomendasi kedua adalah policy transfer. Adopsi dan adaptasi model tata kelola yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Model yang paling relevan adalah pemisahan antara FAA dan Department of Transportation di Amerika Serikat. Ini bukan copy-paste buta. Ini pembelajaran berbasis bukti yang telah diakui oleh literatur kebijakan lintas negara. Yang menjadi kunci dari model ini bukan sekedar pemisahannya, tapi desain otonominya. FAA memiliki kewenangan untuk membekukan izin terbang sebuah armada, bahkan tanpa harus menunggu persetujuan politis dari Department of Transportation. Ini adalah prinsip yang disebut sebagai keberhasilan Airline Deregulation Act. Ketika regulasi keselamatan diisolasi dari tekanan ekonomi komersial, standar keselamatan naik, bukan turun. Tapi transfer kebijakan bukan berarti kita hanya menyalin teks hukum Amerika dan menempel ke peraturan kita. Yang perlu kita transfer adalah filosofi desainnya, bahwa fungsi keselamatan dan fungsi ekonomi adalah dua kepentingan yang harus saling mengawasi, bukan saling melayani. Dalam kerangka polisi capacity, ini adalah langkah membangun kapasitas operasional yang nyata, bukan dengan menambah pegawai atau memperbesar anggaran, tapi dengan merancang ulang arsitektur kewenang agar setiap aktor memiliki insentif yang benar. Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan yang paling ketat,
tapi yang paling adaptif terhadap kompleksitas ekosistem yang ia atur. Rekomendasi ketiga adalah yang paling inovatif dalam arsitektur kebijakan publik kontemporer, Regulatory Sandbox. Idenya sederhana namun powerful. Sebelum sebuah instrumen regulasi baru diterapkan secara nasional dengan segala risikonya, otoritas independen yang baru dibentuk tadi akan mengujinya terlebih dahulu di wilayah atau rute penerbangan yang spesifik dan terbatas. Ini bukan uji coba asal-asalan. Ini adalah metodologi evidence-based governance. Kumpulkan data real dari lapangan, evaluasi dampaknya secara terukur, lalu baru putuskan apakah kebijakan tersebut layak direplikasi secara nasional. Bayangkan ini diterapkan pada regulasi slot penerbangan di rute-rute sekunder yang selama ini mati kompetisi. Otoritas Penerbangan Sipil Indonesia bisa menguji model izin maskapai asing berbasis 8 Freedom IQ di koridor spesifik, misalnya rute propeller di Indonesia Timur, sebelum memutuskan apakah skema itu efektif secara nasional. Inilah yang dimaksud dengan agile governance. Pemerintah yang cukup rendah hati untuk tidak mengklaim tahu semua jawaban di meja perumusan kebijakan, tapi cukup cerdas untuk belajar dari data sebelum mengambil keputusan besar. Industri aviasi beroperasi di lingkungan yang sangat dinamis dan juga volatil, dan regulator yang ingin relevan harus mampu mengkonfigurasi ulang pendekatannya dengan kecepatan yang sebanding. Regulatory sandbox adalah mekanisme yang memungkinkan negara bergerak dengan kecepatan industri, tanpa mengorbankan kehati-hatian yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan publik. Persoalan aviasi Indonesia bukan soal maskapai yang tidak mau patuh atau konsumen yang tidak mau bayar harga wajar. Persoalannya jauh lebih dalam. Kita memiliki arsitektur kelembagaan yang dirancang untuk era yang berbeda, dan belum pernah sungguh-sungguh dirombak untuk menjawab kompleksitas industri modern. 3 rekomendasi yang kita bahas hari ini, institutional decoupling, transfer kebijakan model FEE, dan regulatory sandbox bukan solusi instan. Tapi ketiganya adalah batu pondasi dari sebuah transformasi tata kelola yang sudah terlambat dimulai. Karena regulasi penerbangan yang baik bukan yang paling ketat, tapi yang paling adaptif, yang cukup kuat untuk melindungi nyawa penumpang, sekaligus cukup lincah untuk tidak membunuh ekosistem industri yang ia atur. Video digital ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan, program studi Magister Kebijakan Publik dan Governansi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, di bawah bimbingan dosen pengampu, Dr. Visnu Juwono, Dr. Reza Fatur Rahman, dan Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik. Terima kasih.